P2TP2A sebagai garda terdepan untuk pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak itu wajib menindaklanjutin video-video ini. Kita mesti secara objektif ya menilai satu kejadian, karena memang yang namanya warga negara asing itu hukum yang mengatur itu hukum negara asal. Contoh, ketika negara asing itu misalnya Singapura atau Korea, berarti yang mau mengatur hubungan privat antara mereka berdua dan aturan-aturan hukumnya itu adalah hukum di negara asal. Akan tetapi ketika dia tinggal di Indonesia, hukum kesusilaan dan ketertiban umum yang ada di Indonesia juga harus ditepati. Nah, makanya apakah ada pelanggaran hukum atau norma-norma hukum yang dilanggar oleh warga negara asing itu di Indonesia? Nah, kalau melihat dari perkara yang dari cerita-cerita dari yang video yang viral itu, kita bisa tanggapi sebetulnya ini kita nggak bisa ikut campur di hubungan privat antara orang dua asing, ya. Kedua orang ini kan warga negara asing, kita nggak bisa ikut campur. Tapi ketika ada warga negara Indonesia ikut campur dan berusaha memihak salah satu dari warga negara asing itu, ini yang mesti dicermati, dia punya legal standing atau tidak. Nah, ketika tadi disebutkan ada pertanyaan bahwa sebetulnya anak ini di bawah umur dan anak ini sebetulnya masih ASI sama ibunya, tapi dirampas oleh orang Indonesia. Nah, ini mestinya Kepolisian Republik Indonesia bertindak, karena kan ini kan perampasan hak. Artinya bisa dikategorikan perampasan kemerdekaan, artinya bisa dikategorikan penculikan. Nah, ini menurut pendapat saya, ini deliknya delik umum. Artinya tidak perlu ada laporan polisi untuk menindaklanjuti dari video yang viral ini. Seharusnya Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polda Metro Jaya, atau yang lagi viral ini kan ada Jatan Ras ya, mungkin dia harus bertindak ya, karena Direktorat Tindak Pidana Umum mesti bergerak cepat menengahi masalah ini, karena yang mengambil anak itu bukan yang punya hak. Walaupun katanya oleh suaminya katanya saya sudah memberikan hak, tapi dasarnya apa? Legal standingnya kan nggak ada hubungan hukum antara si warga negara asing dengan warga negara Indonesia ini yang merampas anak dari istrinya warga negara asing. Nah, itu logikanya begitu. Artinya yang warga negara Indonesia yang mencoba menjadi pahlawan kesiangan ini bisa ditegakkan hukum atas dirinya, yaitu ditangkap sama polisi. Mungkin P2TP2A sebagai garda terdepan untuk pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak itu wajib menindaklanjutin video-video ini. Karena kenapa? Maraknya ada anak yang disiksa, tersiksa, whatever lah. Itu P2 dan P2TP2A atau di polisi itu adanya unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, itu wajib menindaklanjutin hal ini. Jadi ketika ada yang beredar tapi tanpa ada verifikasi kita udah menghakimi, itu salah besar. Karena hukum kita itu tidak mengatur asas yang sedemikian. Ketika ada praduga, itu harus pertama kali adalah praduga tidak bersalah. Nah, ketika memang harus diujinya di pengadilan. Artinya ketika kita menuduhkan sesuatu kepada orang dan menghakimi bahwa itu dia bersalah, itu namanya main hakim sendiri. Itu nggak bagus. Mungkin mempertegas saja Bang bahwa artis yang inisial T ini berarti melakukan diduga TE itu berarti hal yang dia lakukan itu sudah merujuk pada kesalahan ya, bisa ditindak kriminal seperti itu ya Bang. Mungkin mempertegas saja. Ya, karena dugaan saya kalau dari cerita dan dari video yang viral itu, ketika dia merampas anak di bawah umur dari kekuasaan ibunya, pasal itu bisa berlaku. Oke Bang, terakhir Bang, apa yang harus dilakukan sama sang ibu Bang sekarang Bang sebaiknya? Sebetulnya sangat mudah ya, dia dengan melaporkan minta perlindungan hukum ke polisi, otomatis polisi akan menindaklanjuti laporannya dengan baik. Kalau polisi tidak menindaklanjuti dengan baik, saya nggak ngerti lagi, karena kenapa? Sudah cukup banyak keganjilan soal
rebutan anak ini ya. Apalagi kalau kalian masih ingat klien saya namanya Sania Marwa ini masih panjang nih perjuangannya kan gitu. Kebetulan ada teman-teman juga di MK yang sedang berjuang di pasal ya 338 ini juga ya. Kalau nggak salah dia soal apa namanya penculikan juga, tapi soal hak asuh kan gitu. Nah ini hak asuhnya juga belum jatuh ke salah satu, tapi apa namanya kok bisa direbut sama orang itu. Makanya soal hak asuh ini menjadi salah satu apa namanya hal yang seksi di apa namanya diuji di MK di pasal di KUHP itu. Karena kalau ayah dan ibunya kandung itu kalau dia merampas walaupun dia nggak punya hak asuh, tiba-tiba pasal itu dimandulkan sama polisi bahwa kalau dia ibunya kandung atau ayahnya kandung walaupun dia tidak punya hak asuh, walaupun ibu atau ayahnya itu menang hak asuh, itu nggak berlaku kalau misalnya yang ngambil itu ayah atau ibunya kandung. Nah ini lucu. Jadi Indonesia ini sering kayak gini, nggak ada ketetapan hukum yang mengatur di atasnya dengan hierarki yang jelas, tapi dengan kesepakatan antar instansi bisa mengatur undang-undang yang notabene itu yang di atasnya jauh secara hierarki. Itu ya lucu, di Indonesia itu lucu sekali. Jadi KUHP itu diatur sama kesepakatan antar instansi.